Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sobat Kairos, siapakah diri kita sekarang? Seseorang yang memiliki identitas sebagai manusia lama atau manusia baru? Istilah ini memang mendalam dijelaskan oleh Paulus. Bagi Paulus, karya penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya adalah kasih karunia Allah yang mengampuni dan mendamaikan umat dengan Allah. Kematian Kristus haruslah dimaknai dengan sangat mendalam dan mempengaruhi kehidupan seseorang yang telah beriman kepada Dia. Paulus menekankan dua hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, Paulus menyebutkan manusia lama. Istilah ini menunjuk kepada manusia yang belum diperbaharui, keadaan seseorang yang sebelumnya, kehidupan yang di dalam dosa. Manusia lama ini sesungguhnya sudah disalibkan, yaitu ketika Kristus tersalib, supaya orang percaya dapat menerima hidup yang baru, hidup di dalam Kristus dan menjadi pribadi yang baru. Yang kedua, tubuh dosa. Istilah ini menunjuk kepada tubuh manusia yang masih dikuasai oleh keinginan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, orang percaya tidak boleh lagi membiarkan cara hidup yang lama menguasai hidup dan tubuh kita. Dalam ayat ini, Paulus menyebut salah satu tujuan dari kematian kemanusiaan lama kita adalah supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Tubuh yang di dalam dosa hilang kuasanya. Karena tujuan dari penyaliban dan kematian Kristus adalah agar kita tidak lagi di bawah hamba dosa. Sini Paulus memperingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Tersalibnya Yesus Kristus adalah suatu karya penyelamatan yang dinyatakan Allah kepada umat manusia. Bagi yang percaya, haruslah mensyukuri kasih karunia tersebut. Karena itu, di dalam Kristus, kasih karunia Allah menjadi kekuatan perubahan yang memampukan setiap umat untuk meninggalkan kehidupan manusia lamanya. Anugerah keselamatan yang Tuhan curahkan kepada setiap umat manusia yang hidup di tengah-tengah realitas kenyataan yang mungkin sekali menggoda jatuh ke dalam dosa. Penting untuk kita perhatikan, keselamatan yang dinyatakan Allah bukan ditentukan oleh usaha dan perbuatan baik manusia, namun didasarkan pada kasih Allah yang tidak bersyarat. Meskipun demikian, seharusnya umat tidak lagi hidup menurut kehendak daging, karena kehendak daging akan membawa kita kepada kejatuhan dan perhambaan dalam dosa. Kasih karunia Allah di dalam Kristus adalah anugerah keselamatan yang sangat mahal, yang harus kita hargai dan hidupi. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen yang telah dipersatukan dengan Kristus artinya telah juga dipersatukan dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Maka manusia lama yang berada di bawah kekuasaan dosa juga telah mati. Sebagai orang Kristen, manusia lama sudah mati, tapi tubuh fana belum dilepaskan dari pengaruh dosa dan kejatuhan. Dosa masih menguasai tubuh
sehingga kita harus memohon agar Tuhan memampukan kita untuk melawannya. Paulus memperingatkan bahwa setiap umat percaya akan dibangkitkan dalam tubuh manusia yang baru. Itu artinya orang Kristen tidak boleh lagi hidup dalam dosa dan membiarkan anggota tubuhnya menjadi alat dosa. Tapi marilah kita menghambakan diri kepada Allah dalam Yesus Kristus dan melakukan kehendak Kristus menjadi manusia yang baru. Semoga kita semua dimampukan untuk terus melawan dosa yang mungkin menggoda tubuh daging kemanusiaan kita ini. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.